Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Airiel, saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup perbankan, yakni salah satu materi dari mata kuliah Perbankan Syariah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, definisi dan fungsi bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui berbagai layanan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, bank ini berfungsi sebagai perantara keuangan atau intermediary yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana atau yang surplus dan yang pihak yang membutuhkan dana atau yang defisit. Lanjut kita masuk ke klasifikasi bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral di sini seperti Bank Indonesia. Kalau di Indonesia, yakni memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai mata uang kita, yakni nilai rupiah, dan mengatur kebijakan moneter di negara ini. Bank ini tidak melayani masyarakat secara langsung dalam hal simpanan, tapi dia melayani bank-bank yang umum seperti Bank BRI, BNI, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada bank umum. Bank umum ini berfungsi melayani semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan perbankan yang variatif. Salah satunya melalui rekening tabungan, deposito, dan juga giro. Contoh bank umum di Indonesia adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini memiliki fokus khusus dalam mendukung pengembangan UMKM yang beroperasi dengan prinsip lokal dan lebih dekat dengan komunitas lokal juga. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ini, bank dapat dibedakan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank asing, dan juga bank campuran. Masing-masing jenis bank ini memiliki karakteristik dan struktur kepemilikan yang berbeda. Prinsip operasional. Bank konvensional ini beroperasi dengan sistem bunga, sementara bank syariah mengedepankan prinsip bagi hasil dalam setiap transaksi keuangannya. Dan kedua jenis bank ini memiliki peraturan dan juga operasional yang berbeda. Lanjut kita masuk ke sumber dana bank. Bagaimana bank ini mencari dana untuk mendukung operasionalnya hari-hari. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri yang merupakan setoran modal dari pemegang saham yang digunakan untuk menjalankan operasional bank. Yang kedua ada dana pihak ketiga atau DPK. Sumber dana ini diperoleh dari masyarakat melalui produk simpanan seperti giro, tabungan, dan juga deposito. Dan yang ketiga ada dana dari lembaga lain, mencakup pinjaman antar bank dan juga fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas bank. Lanjut kegiatan operasional bank. Yang pertama, tuh operasional bank itu menjadi penghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, ada penyaluran kredit konsumtif. Dan yang ketiga, ada kredit modal kerja. Dan yang keempat, ada kredit investasi proyek. Dan yang terakhir, ada layanan perbankan digital. Baik, selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran di sini dibagi ada dua. Yang pertama, ada pemasaran tradisional, yakni perbankan pemasaran perbankan yang berfokus pada membangun hubungan langsung dengan nasabah melalui interaksi tatap muka dan juga promosi konvensional. Metode ini berupaya untuk menciptakan kepercayaan dengan layanan yang personal dan juga dapat diandalkan. Namun, pemasaran ini memiliki jangkauan yang agak terbatas. Terus, yang kedua ada pemasaran digital. Pemasaran digital ini dalam industri perbankan berfokus pada penggunaan teknologi dan juga platform online untuk menjangkau nasabah. Ini meliputi strategi
seperti melalui media sosial, iklan digital, atau aplikasi mobile banking. Pendekatan ini menawarkan efisiensi dan juga perluasan jangkauan yang luas, yang memungkinkan bank melayani nasabah di mana aja dan juga kapan aja. Road Selanjutnya kita masuk ke roadmap perencanaan strategis di bank. Yang pertama, penetapan visi dan misi, menggambarkan tujuan ideal dan juga cara untuk mencapainya. Yang kedua, ada analisis lingkungan, melakukan analisis internal dan eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bank. Yang ketiga, ada perumusan strategi. Bagaimana bank ini merumuskan strategi berdasarkan analisis untuk mencapai visi dan juga misi. Yang keempat, ada implementasi strategi, yakni menerapkan strategi yang telah dirumuskan dengan alokasi sumber daya yang tepat. Yang terakhir, ada evaluasi dan pengendalian, memantau kinerja dan melakukan tindakan korektif sesuai dengan indikator kinerja. Kesimpulan, peran bank dalam ekonomi. Uang lingkup perbankan mencakup berbagai fungsi krusial bagi perekonomian. Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas finansial dan juga nilai dari mata uang. Diversifikasi jenis bank ini juga dari bank umum hingga bank syariah meningkatkan akses operasional dan bank yang komprehensif, termasuk menghimpun dan menyalurkan dana, mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Selain itu juga perencanaan strategis yang adaptif dan memastikan bank dapat merespon perubahan lingkungan bisnis dan juga teknologi. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.